Karena memang kita ketahui bersama bahwa agak sedikit ramai di media konvensional tentang masalah mafia pertanahan. Juga ada beberapa artikel pemberitaan yang ramai sekarang ini baik di media sosial maupun di media konvensional yang isinya bahwa adanya penyidik Polda Metro Jaya yang membackup aksi mafia tanah. Kemudian juga sekongkol dengan sindikat-sindikat. Juga ada penanganan atau penetapan ahli waris inisial D ini yang jadi tersangka tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. Ya, kemudian ini semua diatur oleh mafia tanah itu yang beberapa viral di media konvensional maupun di media sosial yang ada. Makanya perlu di sini kami meluruskan supaya teman-teman media, masyarakat juga tahu semuanya seperti apa sebenarnya penanganan yang kita lakukan. Ini tersangkut masalah adanya penanganan tanah yang berada di daerah Kembangan Raya di daerah Jakarta Barat seluas 7.900. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana tadi dibuka oleh Pak Kabid Humas, kenapa sekarang kita rilis untuk meluruskan supaya jangan nanti informasinya simpang siur, dan juga yang kedua kalau bertanya satu-satu menjawabnya sering banget menjawab satu-satu, sehingga inisiatif biar kita hadirkan penyidiknya, kemudian juga dihadirkan dari BPN-nya. Ada beberapa hal yang perlu diklarifikasikan. Yang pertama adalah adanya dugaan bahwa Polda Metro Jaya, khususnya salah satu subdit, membackup mafia tanah. Rekan-rekan sekalian, dasarnya yang disebut dengan backup mafia tanah yang dilakukan oleh Polda Metro itu adalah melaksanakan laporan polisi. Laporan polisinya tentang apa? Laporan polisinya adalah tentang pasal 167 KUHP. Itu, terus kemudian ada 170, 406 dan 335. Tapi muaranya utamanya adalah di pasal 167 KUHP. Dalam pasal 167 KUHP, pidana pokoknya adalah memasuki pekarangan orang lain, menduduki pekarangan orang lain. Pelapornya adalah PTP. Dia untuk menindaklanjuti laporan ini, maka yang perlu dilakukan pertama oleh penyidik adalah mengecek siapakah yang berhak atas tanah tersebut berdasarkan dari dokumen. Itu. Jadi bukan membackup, tetapi menindaklanjuti laporan polisi dari pelapor. Laporannya memasuki pekarangan tanpa izin. Berhakkah orang ini laporan? Berhakkah orang yang menduduki itu terhadap lahan itu? Kemudian dilakukan penyelusuran terhadap siapakah yang berhak terhadap lahan tersebut. Setelah melalui pendalaman sedemikian rupa, ada 2 produk dari BPN. Sertifikat awalnya atas nama PTP, kemudian berdasarkan surat dari SK Kanwil DKI ada pembatalan. Di situ penyidikan berhenti, bukan berhenti, dipending, tidak berjalan. Kemudian terhadap SK pembatalan itu dikeluarkan SK Menteri yang menganulir pembatalan tersebut, sehingga hak itu balik lagi kepada PTP berdasarkan sertifikat. PTP dalam struktur perkara adalah sebagai pelapor. Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan tersebut. Bagaimana proses nanti SK tersebut kita hadirkan sama-sama dari direkturnya. Itu jadi bukan membackup tapi menindaklanjuti laporan polisi. Laporan dikeluarkan oleh yang berhak. Haknya timbul karena adanya surat keputusan Menteri APR. Itu yang pertama tuh yang diklarifikasikan, bukan membackup tapi menindaklanjuti laporan polisi. Yang kedua, Polda Metro Jaya dituduh untuk menetapkan tersangka
tanpa melakukan pemeriksaan sebagai saksi? Saya jawab bahwa penetapan tersangka didasarkan kepada 2 alat bukti minimal. Alat bukti tersebut sudah dilakukan gelar perkara sehingga ditetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Terhadap penetapan tersangka ini, Polda Metro Jaya diajukan pra peradilan dan sudah ditolak, permohonannya ditutup. Artinya penetapan sebagai tersangka sudah diuji di pengadilan negeri, dianggap tidak memenuhi satu persyaratan. Terhadap penetapan tersangka D itu sudah dilakukan uji oleh di peradilan pengadilan negeri Jakarta Selatan dan sudah ditolak permohonannya, ditutup perkaranya. Yang ketiga, ada dugaan bahwa tersangka diperiksa dalam keadaan sakit, dipaksa, itu bukti yang keluarnya. Rekan-rekan sekalian, kata sakit di sini harus diartikan secara jelas bahwa yang bersangkutan tidak bisa, kondisinya pada saat itu tidak bisa dilakukan pemeriksaan. Benar. Kenapa? Karena kalau sakit itu diartikan secara umum, orang yang punya sakit menahun tidak akan pernah bisa diperiksa. Tetapi harus diuji sakitnya ini ke Bitdokes, kemudian keluar berita acara pemeriksaan dari Bitdokes bahwa yang bersangkutan layak untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, didasarkan kepada bukti yang palsu. Ini nanti akan dijelaskan karena dasar penyidikan kita menggunakan produk negara yang resmi yang nanti akan dijelaskan oleh dari Kementerian Agraria dan juga Tata Ruang. Jangan lupa subscribe ya.